Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa. Saatnya kita masuk dalam program JNT Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 bersama saya Panji Harto, dan juga nanti kita akan ada peluang untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh reporter-reporter baik yang ada di Sidoarjo maupun di Blitar. Informasi pertama, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil tangkap 3 pelaku pengeroyokan di Gor Delta Sidoarjo. Selengkapnya bersama tim redaksi dari LPBL Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, kasus pengeroyokan yang sebabkan satu di antara korbannya, yakni KA, 24 tahun, warga Lengkong, Kecamatan Nganjuk, meninggal dunia, berhasil diungkap Satreskrim Polresta Sidoarjo. Peristiwa terjadi pada Minggu dini hari, 24 Oktober jam setengah 3 pagi, di sebuah kafe yang ada di Kompleks Gor Delta Sidoarjo. Polisi berhasil ringkus 3 dari 6 pelaku pengeroyokan, mereka diantaranya WPR, ABP, dan DM alias Bogel. Sementara ketiga pelaku lain berstatus DPO, daftar pencarian orang. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, di Mapolresta Sidoarjo Selasa siang 26 Oktober mengatakan motif pengeroyokan karena salah satu pelaku cemburu teman wanitanya digoda oleh korban. Hari ini kita dari Polres melaksanakan press release penangkapan pelaku tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian hari Minggu tanggal 24 Oktober jam 2.30. Jadi waktu dini hari, kejadian di Komplek Gor Delta Sidoarjo. Awal mulanya kejadian bahwa korban atas nama KA ini bersama salah satu rekannya atas nama HP nongkrong duduk di salah satu kafe. Kemudian sempat ngobrol minta nomor handphone kepada salah satu waitress yang ada di sana. Kemudian ada 3 orang ini datang, kemudian salah paham karena waitress tersebut merupakan salah satu pacar daripada para tersangka. Sehingga timbul percekcokan di sana. Saat itu karena dari tersangka melihat bahwasannya itu masih mereka 2 orang, mereka memanggil kawan-kawannya yang lain. Dan mereka semua dalam kondisi pengaruh daripada minuman keras. Sahabat, atas peristiwa pengeroyokan tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal 170 dan pasal 353 KUHP dengan ancaman hukuman 12 dan 7 tahun penjara. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Beralih ke informasi berikutnya, untuk tingkatkan hasil ikan, Politeknik Perkapalan Negeri kenalkan teknologi baru pada nelayan Sidoarjo. Selengkapnya kita ikuti laporan Ilham Dianta. Guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan yang masih menggunakan sistem tradisional untuk menangkap ikan di laut, saat ini pihak akademisi PPNS mengenalkan piranti baru yang bisa dipakai nelayan untuk menangkap ikan di laut memanfaatkan teknologi yang tersedia saat ini. Perangkat ini nanti diwujudkan berupa kapal pintar yang dilengkapi sistem autopilot, yakni pengembangan sistem berbasis komputer Android yang dipasangkan di dalam kapal nelayan guna mendongkrak hasil ikan di laut. Eko Yulianto, Direktur Politeknik Perkapalan Negara Surabaya (PPPNS) mengatakan, dengan memanfaatkan teknologi kapal pintar autopilot ini, nelayan dapat menghemat bahan bakar karena nelayan akan menuju ke lokasi persebaran ikan lewat jaringan Android, bisa mengetahui lokasi yang banyak ikannya. Ini bahannya fiberglass, jadi Bapak Ibu yang ini fiberglass menjelaskan bahwa kita tuh hanya membantu nelayan untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Karena selama ini informasi dari Departemen Perikanan melalui apa tadi itu kan diberikan setiap hari, Mas. Oh, hari ini di mana tangkapan ikan bana, bagaimana, gitu loh. Nah, mereka nggak ngerti caranya itu karena harus koordinat kan. Ada bujur timur, bujur utara, lintang selatan, lintang utara. Nah itu nelayan nggak bisa menentukan itu.
Nah ini dipermudah oleh Pak Afif, hanya masuk ke HP. Sementara itu, M. Zainal Arifin, pemilik PT Fiberboat Indonesia, memberikan pelatihan bagaimana proses pembuatan kapal nelayan dari fiber atau plastik, terutama proses maintenance, perawatan dan perbaikannya, sehingga nelayan dapat merawat dan memperbaiki secara mandiri. PT Fiberboat Indonesia juga menjelaskan, di depan perwakilan nelayan yang datang mengapa dipilih bahan fiber atau dari HDPE, karena saat ini kayu sudah mahal dan sulit didapatkan. Dengan dipakainya bahan jenis fiber dan HDPE atau plastik ini bisa menurunkan kos produksi pembuatan kapal, namun tetap aman dan kuat. Berharap penelitian ini segera selesai, manfaat aplikatif, kami selaku industri juga siap untuk membangun kapalnya dan berkolaborasi dari sisi bentuk, karena pengaruh dari stabilitas, pengaruh dari hidrostatik, semuanya pengaruh. Dan seperti apa bentuknya kami tunggu juga nanti hasil kerjasama ini, semoga juga bisa manfaat buat nelayan seluruh Indonesia. Selama ini produksinya seperti apa ini, Pak? Saya banyak produksi dengan tipe-tipe kapal, tapi teknologi untuk mencari ikan, mengetahui titik ikan belum sampai ke sana. Hanya banyak kapalnya saja. Ini kolaborasi dengan teknologi khususnya di ITE. Ya, jadi ini ada pengembangan dari sisi peruntukan, tidak hanya. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Masih bersama Ilham Dianta, kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk jaminan jika gagal panen, petani Sidoarjo dikenalkan pada layanan asuransi pertanian. Hal ini disampaikan oleh Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, saat bertemu para petani di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, para petani menyampaikan aspirasi persoalan yang dihadapi petani, mulai dari berkurangnya kuota pupuk, mahalnya harga pupuk, hingga rawannya gagal panen. Dari hasil diskusi bersama Gapoktan, para petani masih kesulitan dari sisi pupuk, karena ada kebijakan dikuranginya kuota pupuk dari 300 kg per hektar menjadi 100 kg per hektar. BHS juga mengasuransikan usaha tani untuk masa panen tahun depan. Tujuannya agar petani bisa lebih tenang dan tidak was-was jika terjadi ancaman gagal panen karena akan ditanggung pihak asuransi. Saya tanggung untuk hasil panen yang akan datang, tapi kita harapkan asuransi itu tidak terpakai. Jadi hasil panennya akan besar. Tapi kalau misalnya itu terjadi kegagalan, maka masih ditanggung oleh asuransi sebesar 6 juta rupiah per hektar untuk ke sana. Jadi itu pemerintah pusat maupun daerah, saya akan telepon beliau-beliau untuk membantu petani secara real, secara maksimal. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Baik, untuk informasi berikutnya kita akan bergabung dengan rekan Risma Erina via Zoom dari LPPL Persada Blitar. Dapat rekomendasi kebun teh Sirakencong, Kabupaten Blitar mulai beroperasi. Silakan Risma. Ya baik, terima kasih Panji dan juga sahabat Jawa Timur. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kemenparekraf Wisata Kabupaten Blitar, kebun teh Sirakencong ini mulai beroperasi kembali, namun tetap mengedepankan anjuran protokol kesehatan dengan ketat. Seperti disampaikan Kepala Dispardupora Kabupaten Blitar Suhendro Winarso yang mengatakan bahwa hasil koordinasi dengan pemerintah pusat saat ini kebun teh Sirakencong mendapatkan rekomendasi uji coba buka karena wisata tersebut sudah memenuhi syarat CHSE dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Menurutnya sejauh ini di kebun teh Sirakencong untuk penyediaan sarana dan prasarana yang sudah memenuhi protokol kesehatan ini sudah cukup bagus dan evaluasi uji coba akan terus dilakukan sebelum tempat wisata di Kabupaten Blitar ini diperbolehkan buka secara total. Dia berharap dengan dibukanya destinasi wisata dapat membantu membangkitkan ekonomi di Kabupaten Blitar. Suhendro juga memastikan belasan tempat wisata lain ini juga sudah mulai diusulkan uji coba, namun rekomendasi diberikan langsung oleh Kemenparekraf sehingga butuh waktu untuk menunggu rekom itu turun. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today.
Baik, demikian sahabat pendengar dan pemirsa, dan sudah ikuti program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih, salam sehat, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.